Kalau bicara kepemimpinan paling tidak kan ada 3 hal. Pertama itu adalah siapa yang mimpin. Jadi bicara siapa sih orangnya ini. Yang kedua bicara dia itu mimpin dengan apa. Yang ketiga adalah bagaimana dia itu menjalankan kepemimpinannya. Kita hanya fokus satu saja. Sehingga kita bisa lihat ya ketika cuma bicara orang, maka kerusakan itu tetap rusak. Itu rata-rata setiap tahun di Indonesia itu 19.000 orang mati karena terkait khamr, minuman keras. Orang Indonesia itu. Seduniaan itu 320.000 kata WHO. Narkoba, kejahatan, pembunuhan dan sebagainya itu banyak sekali. Kita yang kita pikirkan seolah-olah ganti orang. Dan untuk mengganti orang ini 5 tahun itu menghabiskan dana 65 triliun rupiah. 65 triliun itu kalau dibagi 5 tahun maka per hari menghabiskan 35,9 miliar rupiah hanya untuk memilih orang. Dan kalau dapat pilihan orang yang baik, nanti 5 tahun harus kayak itu pulang. Jadi ini menyedihkan sebetulnya, menyedihkan. Sementara problem itu bukan hanya pada orang. Dalam Islam tadi, pertama orangnya memang harus dipilih yang baik, betul. Ibarat kita milih sopir itu cari yang mahir. Yang kedua, yang harus diperhatikan dalam hal kepemimpinan ini adalah dengan apa dia mengatur. Ini yang terpenting sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 49 mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Jadi pemimpin itu di dalam Islam kena taklif, kena beban hukum untuk mengatur urusan yang dipimpinnya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Di dalam asbabun nuzul ayat ini Imam Al-Qurtubi menceritakan ada orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah ingin menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak berhukum dengan aturan Allah. Yahudi pun itu dalam sistem Islam harusnya dihukumi dengan hukum Islam untuk urusan publik. Ya, kalau urusan beribadah, urusan akidah tidak boleh dipaksa. Ya, mereka mau mabuk itu urusan dia di rumah dia sendiri. Tapi untuk urusan publik tentang riba, ya, tentang pencurian, tentang perzinaan, ya, tentang korupsi dan sebagainya, hukumannya sama muslim dengan non muslim di dalam hukum Islam. Jadi kata Allah, putuskan dengan aturan Allah, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kemudian Allah katakan lanjutannya wahzarhum ayyaftinuka am ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Hati-hati engkau wahai Muhammad. Dari apa? Dari fitnah, upaya mereka untuk memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Jadi kada mau menghilangkan semua, kada sebagian aja. Sebagian kada usah pakai aturan Allah. Kemauannya begitu. Tapi Allah beri peringatan sehingga Rasulullah akhirnya selamat, tidak mengikuti kemauan orang-orang Yahudi tersebut. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini poin yang harusnya diperhatikan. Ya, mengaturnya itu loh, bukan sekedar orang tapi ngaturnya pakai apa. Bahkan orang ini harusnya tidak terlalu diperhatikan. Mau siapakah jadi pemimpin? Kada tapi masalah. Asal memenuhi syarat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah katakan in ummira alaikum abdun mujadda'. Jika yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Budak hitam, mujadda', yang terpotong hidung, telinga dan pinggir bibirnya. Mujadda'un itu begitu.
hidungnya terpotong, telinganya terpotong, bibirnya terpotong juga. Kira-kira pian purun lah melihat pemimpin kayak itu. Ya. Sudah hitam kayak gitu pulang. Pokoknya kada ada potongan tuh bang. Kata Rasulullah, kalau yang mimpin itu seperti itu, yaqudukum bi kitabillah, tetapi dia itu mengatur kalian dengan kitabullah, dengan hukum-hukum Allah. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarkanlah dia dan taatilah. Jadi ini bukan masalah calon ini yang kita dukung atau tidak. Bukan masalah calon ini satu suku dengan kita atau tidak. Bukan masalah pemimpin itu adalah orang yang kita senangi atau tidak. Bukan masalah pantas atau tidak secara fisik. Tetapi Rasulullah katakan, yaqudukum bi kitabillahi ta'ala, asal mereka itu memimpin kalian dengan kitabullah ta'ala. Dengar dan taati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, qala ulama maknahu madamu mutamassikina bil Islam. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, maksudnya adalah selama pemimpin itu mutamassikina bil Islam, mereka itu berpegang teguh kepada Islam. Wa du'ai ila kitabillahi ta'ala, dan mereka itu menyeru, mengajak orang untuk tunduk kepada kitabullah ta'ala. Jadi selama mereka seperti itu, ala ayyi halin kanu fi anfusihim wa adyanihim wa akhlaqihim, walaupun mereka secara pribadi diri mereka itu tidak baik, bahkan mereka mungkin dalam keberagamaan dan akhlaknya kurang baik juga, tapi hukum yang dipakai hukum Allah Ta'ala, maka dengar dan taati. Tetapi apa kalau tidak baik, ada kezaliman, kata Imam Nawawi, bal idza zaharat minhumul munkarat, akan tetapi kalau nampak kemungkaran dari mereka, wu'izu wa dzukkiru, mereka diberi pelajaran dan diingatkan. Kalaupun perilakunya kurang baik, tapi aturan Allah yang dipakai, maka kewajibannya itu bukan memberontak, gak boleh, tapi mengingatkan, beri pelajaran, diingatkan. Ini dalam syarah Sahih Muslim. Ini poin penting. Karena apa? Kemaslahatan umat, rakyat, manusia itu kalau mau tunduk kepada aturan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau tidak mau meninggalkan satupun hukum Allah Taala dari rakyatnya. Dalam Sirah Ibnu Hisham, ketika pasca perang Taif, mereka datang kepada Rasulullah masuk Islam, tapi masuk Islamnya menawar. Qad kana fi masa alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyada alahum at-taghiyah. Di antara yang mereka minta itu adalah mereka meminta agar berhala yang mereka sembah itu dibiarkan, jangan dihancurkan. Yakni Lata di sana ya. La yahdimuha salasa sinin. Jangan dihancurkan selama 3 tahun. Jadi kami masuk Islam 3 tahun, berhala ini jangan dihancurkan. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak mau. Jadi untuk urusan hukum Allah itu kalau sudah turun ya laksanakan. Jangan tunggu-tunggu. Kalau ini urusannya dia penguasa. Kalau kita sebagai masyarakat kada kawat. Sebagai organisasi enggak bisa menjalankan hukum Allah sorangan. Tapi ketika penguasa, dia jadi penguasa, tidak boleh dia kemudian membiarkan satu hukum Allah itu tersia-sia, tidak diterapkan. Nyawa harusnya taruhannya, negara taruhannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau ketika diangkat sebagai kepala negara menggantikan Rasul, apa yang beliau lakukan? Orang-orang murtad itu beliau hadapi. Orang ada yang tidak mau membayar zakat, kami
nggak murtad tapi kami nggak mau bayar zakat. Mengingkari kewajibannya itu murtad juga. Oleh Abu Bakar diperangi. Kata beliau, lau mana'uni iqalan la jahadtuhum alaih. Kalau mereka mencegah dariku zakat binatang ternak mereka, aku akan sungguh memerangi mereka. Fungsi kepala negara itu menjalankan hukum Allah Ta'ala, dan itulah tugas utamanya sebetulnya. Tugas utama dia diangkat itu begitu. Sehingga ketika itu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau protes ke Abu Bakar. Ini kondisi kita ini sedang genting, ini orang banyak menyerang kita. Kalau orang yang sekedar tidak mau bayar zakat engkau perangi, kita kondisinya tambah lemah, bahasa kita begitu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya, ajabbarun fil jahiliyah wa khawwarun fil Islam. Apakah engkau itu tegas, kuat di dalam masa jahiliyah sementara lemah dalam Islam? Laqad inqata al-wahyi. Sesungguhnya wahyu telah terputus, wa tamaddin, dan agama ini telah sempurna. Ayangkusu wa ana hayyun. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku masih hidup, kata Abu Bakar. Bisa dilihat di dalam kitab Birqatul Mafatih. Beliau pertaruhkan nyawanya, beliau pertaruhkan negara bahkan. Menghadapi Musailamah itu Abu Bakar As-Siddiq. Kurang apa kuatnya Musailamah Al-Kadzab? Kuat benar dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Taruhannya apa? Kekuasaan beliau, bahkan nyawa beliau. Rasulullah mencontohkan juga begitu. Padahal kalau kita pikir biarkan berhalanya, kada usah dihancurkan, kada apa-apa di Taif. Kada disembah juga, kami sudah masuk Islam. Tapi Rasulullah tidak mau. Fama barihu yas'alunahu sanatan. Mereka menawar kepada Rasul setahun barang. Ya, 3 tahun kada boleh, setahun barang. Wa ya'ba alaihim. Rasulullah kadhakun hatta sa'alu syahran wahidan. Sampai mereka minta 1 bulan saja ya Rasul, jangan dihancurkan berhala kami ini. Supaya Islamnya itu enggak ngaget-ngagetin. Bahasa kita kan begitu. Sudah kita sembah puluh-puluh tahun beranak pinak berhala ini, masa begitu kami masuk Islam langsung harus dihancurkan ya Rasulullah. 1 bulan saja minta, Rasulullah tidak mau. Akhirnya mereka bilang, ya sudahlah ya Rasul, kalau memang harus dihancurkan, tapi asal jangan kami yang disuruh menghancurkan. Nah, baru Rasulullah kemudian menyepakati itu. Beliau mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala Lata di Taif. Ini menunjukkan apa? Dalam penerapan hukum, ketika itu dia jadi penguasa, itu tidak kemudian wah ini kena-kena aja, kada. Agama ini turun sudah sempurna, lakukan segenap kemampuan kalian. Kalau memang kada mampu itu lain urusan. Tapi kalau dia penguasa, dia harusnya menerapkan aturan-aturan Allah ini. Selain itu mereka juga meminta ayyu'fiyahum minas shalah, agar memaafkan mereka supaya enggak usah sholat. Beliau katakan wa ammas shalah, adapun salat, fa innahu la khaira fi dinin la sholata fihi. Enggak ada kebaikan agama bagi orang yang enggak salat. Ya, jadi kadang-kala ditawar-tawar aturan Allah Ta'ala ini. Oleh sebab itu sekarang ini ada sebagian kalangan yang memahami kayak khamr itu akhirnya ditawar-tawar, kalau orang baru masuk Islam itu khamr masih boleh. Ya, pakai ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi, katakan di dalamnya itu ada mudaratnya, ada manfaatnya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mudaratnya, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat itu kan masih boleh. Jadi ada sebagian orang begitu berfahaman. Berarti kalau masuk Islam baru awal-awal ini
periode ayat ini sehingga masih boleh minum khamr. Na'udzubillah, enggak begitu. Kalau begitu orang Taif tadi seharusnya masih boleh enggak sholat, karena sholat itu belakangan, yang turun 5 waktu itu kan pada waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, orang ini menjalankan hukumnya bagaimana? Orangnya bagus, sistemnya bagus. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu menjalankan hukum, itu juga ngalih juga. Makanya Abu Dzar ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku ini sebagai amil?" Sahabat-sahabat yang lain kan diangkat. Ada yang jadi gubernur di Mekah, Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Abu Dzar bertanya, "Aku pang ya Rasulullah?" Bahasa kitanya gitu. Kenapa aku kada? Bukan karena apa-apa, bukan karena Abu Dzar itu kemaruk ingin kekuasaan, bukan. Tapi karena kecintaannya kepada Rasul. Abu Dzar ini orang yang enggak suka harta beliau. Dalam ilmu tasawuf itu sering dijadikan contoh zuhud ya Abu Dzar. Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Dzar, innaka dhaif wa innaha amanah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya itu engkau itu lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal memikul tanggung jawab pemerintahan. Padahal beliau ini alim, beliau ini takwa, harap benar dari sisi keagamaan, keistiqomahan luar biasa. Tetapi Rasulullah bilang dhaif, bukan dhaif dalam hal iman, tapi dhaif lemah di dalam hal mengurus urusan pemerintahan. Jadi poin ketiga ini kada mesti harus orang baik benar langsung diberi amanah, tidak mesti juga. Bisa jadi bagus benar orangnya, amanah, jujur, adil. Cuma iya kada tapi kawa mengurus negara. Kada kawa juga. Maka Rasul enggak kasih tugas itu kepada Abu Dzar. Wa innaha yaumal qiyamah khizyu wa nadamah. Sungguhnya jabatan pemerintahan itu pada hari kiamat akan menjadi kesedihan, kehinaan dan nadamah, penyesalan. Kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan bisa menunaikan tugas-tugas yang ada di dalam amanah tersebut. Oleh sebab itu ya, ketika ada pemilihan, lihat 3 kondisi itu. Pertama, orangnya ini baik kada, bertakwa kada. Yang kedua, programnya ngatur negara ini pakai apa. Yang ketiga, dia ini walaupun baik, sanggup nggak mengatur itu. Namun kada sanggup, jangan dikasih, kasihaninya.